Berikut adalah video tutorial untuk multi-layer sequence diagram. Notasi yang kita gunakan pada multi-layer sequence diagram sama dengan notasi yang digunakan pada sistem sequence diagram dan first cut sequence diagram. Multi-layer sequence diagram adalah proses selanjutnya dari first cut sequence diagram. Ada dua poin penting pada multi-layer sequence diagram. Yang pertama, menambahkan view layer. Yang kedua, menambahkan data access layer. Hal pertama yang perlu kita lakukan untuk membuat multi-layer sequence diagram adalah menambahkan view layer. Pada first cut sequence diagram terdapat hanya controller. View layer ditambahkan sebelum controller. View layer ini berfungsi sebagai user interface yang akan menghantarkan message ke controller. Penulisannya biasa kita tulis seperti yang bisa kalian lihat. Boundary, object, window. Jadi jika kalian ingin membuat use case registrasi, maka view layer dibuat dengan cara boundary registration window. Hal kedua yang perlu kita perhatikan untuk membuat multi-layer sequence diagram adalah menambahkan data access layer. Data access layer ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan akhir dari proses yang kita lakukan. Bisa dilihat pada gambar. Dari first cut sequence diagram, kita hanya memiliki satu objek, yaitu registration. Pada tahap membuat multi-layer sequence diagram, kita menambahkan satu data access layer dari registration, di mana semua data registrasi tersebut akan disimpan. Posisi letak data access layer adalah paling belakang, atau di mana dia dibutuhkan untuk terakhir kita lakukan proses penyimpanan. Berikut adalah contoh dari first cut sequence diagram untuk use case create registration. Selanjutnya, dari first cut ini akan dibuatkan multi-layer sequence diagramnya untuk use case create registration, di mana akan dimulai dengan yang dijelaskan sebelumnya. Yang pertama adalah menambahkan view layer, yang kedua adalah menambahkan data access layer. Berikut adalah hal pertama yang kita lakukan, menambahkan view layer. Untuk message yang menuju ke view layer, maka akan mengikuti message yang menuju ke controller. Pada contoh di atas, dimulai dengan start registration. Jika Anda ingin memulai dengan create registration, maka diperbolehkan. Jadi, pada intinya, input message dari actor ke view layer akan sama dengan input message yang dari actor ke handler. Hal kedua adalah menambahkan data access layer. Data access layer akan digunakan hanya pada saat kita akan mengambil data dari objek yang datanya kita butuhkan dan pada saat akan menyimpan data yang telah kita buat. Pada contoh di atas, message yang mengarah ke data access adalah save, dikarenakan member sudah selesai dibuat. Prosesnya selesai dan member akan disimpan ke dalam database. Seperti yang kita ketahui, untuk use case create registration, tidak ada data yang dibutuhkan dari objek lain, karena dia hanya membuat registrasi member. Berikut adalah contoh use case yang membutuhkan pengambilan data dari objek lain, sehingga kalian bisa membuat multi-layer sequence diagram jika use case-nya itu membutuhkan data dari objek lain. Saya memberikan contoh untuk use case seperti ini. Bagian gudang akan membuatkan bukti pengambilan barang berdasarkan bukti pembayaran. Maka, pada pembuatan multi-layer sequence diagramnya, bukti pengambilan barang membutuhkan data dari bukti pembayaran. Berikut contoh pengerjaannya. Langkah pertama, kita menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, dari actor sampai objek-objek yang dibutuhkan. Pada saat bukti pengambilan barang membutuhkan data dari bukti pembayaran, maka kalian harus memastikan bukti pembayaran harus ada terlebih dahulu sebelum bukti pengambilan barang bisa dibuat. Oleh karena itu, susunan objek pada multi-layer sequence diagramnya adalah sebagai berikut. Actor, bagian gudang, kemudian window dari bukti pengambilan barang, karena yang kita ingin buat adalah bukti pengambilan barang, dan kemudian bukti pengambilan barang handler, dan kemudian didahului oleh bukti pembayarannya, di mana kita harus memastikan bukti pembayaran ini ada terlebih dahulu sebelum kita bisa membuat bukti pengambilan barang. Langkah kedua, kita membuat message untuk mengambil data dari bukti pembayaran. Untuk membuka akses dan membaca ke bukti pembayaran, maka akan digunakan metode initialization atau disingkat dengan init dan read. Untuk mengambil data yang diinginkan, digunakan metode getData. Berikut bisa kalian lihat untuk multi-layer sequence diagram membuat bukti pengambilan barang.
Pertama-tama ada actor bagian gudang, dan kemudian bukti pengambilan barang window, kemudian bukti pengambilan barang handler, dan kemudian bukti pembayaran data akses, kemudian bukti pengambilan barang itu sendiri, dan bukti pengambilan barang data akses. Kalian bisa melihat message yang terjadi dari actor ke bukti pengambilan barang window adalah create bukti pengambilan barang, karena kita ingin membuat bukti pengambilan barang. Message dari window ke handler itu sama, create bukti pengambilan barang. Kemudian pada saat kita ingin membuat bukti pengambilan barang, seperti yang telah saya bilang sebelumnya, kita harus memastikan bahwa bukti pembayaran sudah ada terlebih dahulu, baru dia bisa melakukan pengambilan barang. Oleh karena itu, kita tetap membuat create bukti pengambilan barang namun ke bukti pembayaran. Setelah itu, kita melakukan tadi yang namanya membuka data aksesnya, biar kita bisa membaca data yang dari bukti pembayaran. Oleh karena itu, kita membuat init dan kemudian kita read ke data aksesnya. Kemudian kita mulai lagi dari actor, itu kita mencari bukti pembayarannya. Setelah koneksinya kita buka dan kita bisa baca, kita melemparkan metode search bukti pembayaran dari actor ke window ke handler, dan kemudian dari handler ke bukti pembayaran kita bisa mengambil data dengan metode get bukti bayar. Kita ambil bukti bayar, data-data bukti bayar apa saja yang kita butuhkan, dan kemudian kita balikkan sampai ke actor. Setelah selesai, baru kita lakukan pembuatan bukti pengambilan barangnya dengan memasukkan bukti bayar tersebut. Namun dari bukti pengambilan barang handler, setelah kita melakukan add bukti pengambilan barangnya, kita langsung menuju ke objek bukti pengambilan barang. Karena kita telah mengambil semua data yang kita butuhkan dari bukti pembayaran, maka kita akan melewati bukti pembayaran dan bukti pembayaran data akses, dan kita akan langsung menuju ke objek bukti pengambilan barang. Kemudian terakhir kita akan melakukan save ke bukti pengambilan barang, di mana save tersebut akan dari actor ke window ke handler langsung ke objek bukti pengambilan barang, dan yang terakhir adalah dia akan save ke data akses bukti pengambilan barang. Oke, sekian tutorial dari multi-layer sequence diagram pada kali ini. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya.